Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erita Samutia dari kelas 9G absen 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang benua Asia. Benua sendiri adalah daratan yang sangat luas dan bagian tengahnya kering karena tidak mendapatkan pengaruh dari angin laut yang bersifat basah. Namun, benua tidak hanya dibagi berdasarkan daratannya, melainkan berdasarkan perbedaan budayanya. Itulah mengapa Eropa dan Asia menjadi dua benua berbeda meski berada dalam satu daratan yang sama. Ada beberapa pendapat mengenai berapa jumlah benua yang ada di dunia. Pendapat pertama mengatakan bahwa ada 7 benua di dunia, yaitu benua Asia, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika. Pendapat kedua mengatakan bahwa ada 6 benua di dunia, yaitu benua Eurasia, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika. Pendapat ketiga mengatakan bahwa ada 5 benua di dunia, yaitu benua Eurasia, Amerika, Afrika, Australia, dan Antartika. Pendapat keempat dan pendapat yang kita gunakan sebagai materi pembelajaran di kelas 9 mengatakan bahwa ada 5 benua di dunia, yaitu benua Asia, Afrika, Amerika, Australia, dan Eropa. Ada beberapa hal yang akan saya bahas mengenai benua Asia. Saya akan membahas tentang wilayah benua Asia, iklim benua Asia, sosial di benua Asia, ekonomi benua Asia, dan alam dari benua Asia. Saya akan membahas tentang wilayah benua Asia. Benua Asia merupakan benua terluas di dunia. Luasnya mencapai 44,58 juta kilometer persegi atau 30% dari luas dunia. Penduduknya mencapai 4.463 miliar jiwa atau 60% dari penduduk dunia. Asia sendiri terletak pada 77 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai 169 derajat bujur timur. Namun sayangnya gambar yang saya temukan tidak mencukupkan Rusia sebagai bagian dari Asia. Batas-batas benua Asia. Di bagian utara, Asia berbatasan dengan Samudra Arktik. Di bagian selatan, Asia berbatasan dengan Samudra Hindia. Di bagian timur, Asia berbatasan dengan Samudra Pasifik. Dan di bagian barat, Asia berbatasan dengan Pegunungan Ural, Laut Tengah, dan Laut Merah. Pembagian benua Asia. Benua Asia dibagi menjadi 6 bagian, yaitu Asia Utara, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Asia Tengah. Asia Tengah terdiri dari 5 negara, yaitu Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan, dan Tajikistan. Asia Timur. Asia Timur terdiri dari 8 negara yaitu Mongolia, Cina, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Macau. Asia Selatan. Asia Selatan terdiri dari 8 negara yaitu Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maldives. Asia Barat Daya atau Timur Tengah terdiri dari 18 negara yaitu Georgia, Turki, Armenia, Azerbaijan, Cyprus, Israel, Palestina, Syria, Irak, Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Oman, Yemen, Lebanon, dan Jordan. Asia Tenggara terdiri dari 11 negara yaitu Burma atau Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, Kamboja, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Timor Leste. Berikutnya saya akan membahas tentang iklim benua Asia. Kita tahu bahwa garis lintang adalah garis yang mempengaruhi iklim di dunia, di mana 90 derajat kutub utara sampai 60,5 derajat lintang utara dan 90 derajat kutub selatan sampai 66,5 derajat lintang selatan merupakan iklim dingin
dan 60,5 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara dan 66,5 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan merupakan iklim sedang. 40 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang utara dan 35 derajat lintang selatan sampai 23,5 derajat lintang selatan merupakan iklim subtropis. 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan merupakan iklim tropis, di mana Asia terletak pada 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Yang berarti Asia memiliki iklim tropis, subtropis, sedang, dingin, darat, Mediterania, kutub, dan pegunungan. Iklim tropis merupakan iklim yang memiliki hanya dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim tropis mempengaruhi wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Iklim subtropis memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim gugur, musim dingin, dan musim panas. Iklim subtropis dapat dijumpai di wilayah Asia Timur. Iklim sedang memiliki 4 musim seperti iklim subtropis, namun lebih condong ke bagian utara sehingga dapat dijumpai di wilayah seperti Cina, Korea, dan Jepang. Seperti yang diketahui, pada iklim dingin atau kutub ditandai dengan masa beku yang terjadi hampir di sepanjang tahun. Iklim dingin ini dapat dijumpai di Asia Utara dan pada bagian negara Rusia, tepatnya Siberia. Iklim darat terdapat di wilayah Gurun Gobi dan Timur Tengah atau di Asia Barat. Ada dua jenis iklim darat, yaitu iklim kontinental dan iklim gurun. Iklim Mediterania biasa ditemukan di wilayah Iran pada bagian utara, pesisir Laut Tengah, Suriah, dan Israel. Iklim ini memiliki musim panas yang hangat hingga panas dan kering, sedangkan pada musim dingin wilayah menjadi lembab dan basah. Iklim kutub sama halnya dengan iklim dingin. Iklim pegunungan ini dapat dijumpai di daratan tinggi. Di Asia sendiri dapat ditemukan di daerah pegunungan Tibet sampai pada Mongolia. Iklim ini memiliki udara yang sejuk. Keadaan sosial benua Asia. Ras-ras penduduk benua Asia ada ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Ras Mongoloid bercirikan mata sipit dan berwarna gelap, kulit kuning hingga sawo, badan relatif pendek, dan rambut hitam lurus. Ras Mongoloid sendiri ada dua macam di benua Asia. Yang pertama adalah ras Mongoloid Asiatik yang mendiami Asia Timur. Yang kedua adalah ras Mongoloid Malayan yang mendiami Asia Tenggara. Adapun ras Kaukasoid memiliki ciri hidung mancung, badan relatif tinggi, kulit putih hingga coklat terang, dan kelopak mata lurus. Ras Kaukasoid yang mendiami Asia ada dua macam, yaitu ras Indik yang mendiami Asia Selatan dan ras Mediterania yang mendiami Asia Tengah dan Asia Barat. Ras Negroid memiliki ciri kulit hitam dan rambut keriting. Ras ini dapat ditemukan di benua Asia Barat dan Asia Selatan. Agama-agama yang ada di Asia antara lain Islam, Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, Konghucu, Shinto, agama lain atau ateis. Menurut data, Islam merupakan agama mayoritas yang dipeluk di Asia. Pendidikan di benua Asia terkenal dengan kurikulumnya yang memaksa dan padat. Berbeda dengan benua-benua lainnya seperti benua Australia, Eropa, dan Amerika. Namun, kurikulum inilah yang membuat negara Cina, Singapura, Macau, Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan menjadi 20 besar untuk membaca pada tahun 2018. Lalu negara Cina, Singapura, Macau, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, dan Taiwan menjadi 20 besar di sains pada 2018. Lalu negara Cina, Singapura, Macau, Hong Kong, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan ada 20 besar di matematika pada tahun 2018. Perekonomian benua Asia.
Sektor agraris merupakan salah satu sektor terbesar dari perekonomian benua Asia, di mana India merupakan salah satu pengekspor gandum terbesar di dunia, sedangkan Cina, Jepang, dan mayoritas anggota ASEAN merupakan pengekspor bahan pokok terbesar di dunia. Lalu, Turki dan Arab merupakan pengekspor buah-buahan berkualitas seperti buah kurma, buah semangka, dan lain-lain di dunia. Perekonomian benua Asia dari sektor maritim juga cukup maju, dihitung Cina, Jepang, Korea, India, Bangladesh, dan Indonesia merupakan salah satu pengekspor ikan terbesar di dunia. Cina dan India juga pengekspor garam terbesar di dunia, sedangkan Indonesia merupakan pengekspor mutiara paling berkualitas di dunia. Arab Saudi merupakan negara dari benua Asia yang meraup keuntungan terbesar dari sektor pertambangan, yaitu pengekspor gas dan minyak alam terbesar. Cina pengekspor emas, batu bara, timah, dan gas alam. Indonesia pengekspor batu bara, timah, dan juga emas. India pengekspor batu bara, dan Qatar pengekspor gas alam. Yang terakhir adalah alam benua Asia. Ada 4 dari 7 keajaiban dunia di benua Asia, yaitu tembok besar Cina yang memiliki panjang sekitar 21.196 km, Taj Mahal di India, Ka'bah di Mekah Arab Saudi sebagai tanah suci umat muslim, dan Candi Borobudur di Indonesia. Adapun 4 elemen alam terbesar di benua Asia, yaitu Gunung Everest. Gunung Everest merupakan gunung tertinggi di benua Asia maupun di dunia, terletak pada perbatasan Nepal dan Tibet. Tingginya mencapai 8.848 meter. Gurun Gobi di Tiongkok luasnya mencapai 1.295.000 km persegi. Sungai Yangtze di Tiongkok memiliki panjang 6.300 km dan bisa dilalui kapal. Dan Danau Baikal sebagai danau terluas di Asia terletak di Rusia memiliki luas 31.722 km persegi. Kenapa saya tidak menyebutkan Danau Aral atau Danau Kaspia sebagai danau terluas di Asia? Padahal Danau Aral memiliki luas 68.000 km persegi dan Danau Kaspia memiliki luas 371.000 km persegi. Karena Danau Aral dan Danau Kaspia sudah disebut sebagai Laut Aral dan Laut Kaspia. Sedihnya lagi, Laut Aral sudah mengering sejak tahun 2014. Fauna khas dari Asia. Unta berhabitat di gurun, sehingga dapat dijumpai di Asia Barat seperti Arab Saudi. Gajah Asia, telinga dan badannya lebih kecil daripada gajah Afrika. Ada harimau Bengal di India, harimau Indochina di Asia Tenggara dan Cina, harimau Sumatera di Indonesia, harimau Cina di Cina, harimau Malaya di Thailand dan Malaysia. Ada panda dan panda merah dari Asia Timur. Cendrawasih berhabitat di Pulau Papua dan komodo di Indonesia. Flora khas dari Asia. Kaktus merupakan tanaman yang tumbuh di wilayah gersang seperti di wilayah Asia Barat. Tanaman ini merupakan pangan bagi hewan seperti unta yang memiliki bibir tebal. Kurma juga tumbuh di wilayah gersang seperti di wilayah Asia Barat. Bambu merupakan tanaman yang tumbuh di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara. Sakura merupakan tanaman khas dari Asia Timur, dapat dijumpai di Jepang, Korea, dan Cina. Rafflesia arnoldi adalah tanaman yang tumbuh di wilayah Indonesia dan Malaysia. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.